Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal TKP CPNS yang part 12 teman-teman. Ini adalah video TKP saya yang ke-12. Jika teman-teman ingin melihat video TKP saya dari part 1 sampai 11, teman-teman bisa melihat linknya ada di deskripsi video saya ini ya. Nah teman-teman, video kali ini disponsori oleh Kita Lulus ya. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sistem belajar Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WA. Jadi para siswa-siswi itu dapat bertanya langsung ya dengan para tentor terkemuka. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS, ada kabar baik nih teman-teman, bahwa Kita Lulus mengadakan diskon besar-besaran ya untuk kelas CPNS sampai 50% plus potongan 40.000 teman-teman. Menarik banget kan? Yuk segera daftarkan diri teman-teman ke Kita Lulus ya, karena penawaran terbatas loh, hanya sampai 19 Februari 2021 saja. Untuk kode diskon, teman-teman bisa pakai kode referral ini ya. Pakai kode referral saya ini Ratih50, teman-teman akan mendapatkan diskon tersebut. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Segera daftar ya. Caranya mudah sekali. Klik link di bagian bawah video saya ini ya. Paket kelas Kita Lulus itu ada paket gold ya. Itu apa saja fasilitasnya? Ada 20 kali pertemuan interaktif online, 2 jam setiap pertemuan teman-teman. Ada 20 kali sesi belajar WA, 2 kali lebih materi TIU, TWK, TKP dan bahasa Indonesia, kuis di setiap pertemuan online, bonus 4 tryout, diskon 50% ya teman-teman. Dari yang harga semula 1.980.000 itu menjadi 990.000 plus potongan harga 40.000 ya teman-teman. Selanjutnya ada paket platinum. Paket platinum itu ada 30 kali pertemuan online, 2 jam setiap pertemuan ya. Ada 30 kali sesi belajar WA, 3 kali lebih materi TIU, TWK, TKP dan bahasa Indonesia, kuis di setiap pertemuan online, bonus 6 tryout, diskon 50% juga ya, menjadi 1.290.000 plus potongan harga 40.000 teman-teman. Kemudian ada lagi paket pro ya, 10 kali pertemuan interaktif online, 2 jam setiap pertemuan, 10 kali sesi belajar WA, materi TIU, TWK dan TKP, kuis di setiap pertemuan online dan bonus 2 kali tryout. Nah, diskonnya sama 50% ya teman-teman, menjadi 590.000 plus potongan harga 40.000 lagi ya teman-teman. Murah ya teman-teman. Nah, itu adalah paket belajar dari Kita Lulus ya. Sesi belajarnya interaktif, pengajar profesional dan berpengalaman, soal-soalnya HOTS ya dan sesuai FR. Ada tryout rutin, live quiz ya setiap sesi belajar dan raport bulanan. Jangan lupa teman-teman, gunakan kode referral diskon, pakai kode Ratih50, nanti teman-teman akan mendapatkan diskon tersebut. Jangan lupa ya teman-teman, klik link di bagian bawah video ini. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita mulai ya pembahasan dari soal TKP CPNS yang part 12. Anda adalah pegawai pada Departemen Keuangan di perusahaan tempat Anda bekerja. Menjelang akhir tahun, departemen Anda selalu sangat sibuk dan mood para pegawai umumnya tidak kondusif dan baik. Hal ini dikarenakan departemen Anda harus membuat laporan keuangan perusahaan. Banyaknya data terkait pemasukan dan pengeluaran membuat penyelesaian laporan ini membutuhkan waktu yang lama. Tetapi pimpinan departemen Anda meminta untuk laporan tersebut segera diselesaikan karena sudah ditunggu oleh ketua perusahaan. Hal ini mengakibatkan banyak rekan Anda dan Anda sendiri yang terpaksa lembur. Mereka merasa kelelahan dan kurang bersemangat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tidak mengindahkan karena Anda juga kesusahan. B. Meminta perpanjangan waktu pengumpulan kepada atasan Anda.
C. Mengerjakan laporan tersebut dengan data seadanya dan tanpa bersungguh-sungguh. D. Memberikan motivasi dan semangat kepada sesama rekan Anda pada departemen tersebut. E. Mengajak rekan Anda bergurau ketika bekerja untuk meningkatkan semangat. Jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman, memberikan motivasi dan semangat kepada sesama rekan Anda pada departemen tersebut. Pembahasannya seperti ini ya. Jawaban yang Anda berikan akan melihat bagaimana Anda dapat memberikan semangat dan motivasi kepada rekan Anda. Semangat merupakan salah satu bentuk koordinasi kerja, karena hal ini akan menciptakan suasana yang kondusif dalam bekerja sehingga rekan Anda dan Anda tetap semangat dan fokus ketika mengerjakan laporan keuangan tersebut. Anda juga dapat menjadi perwakilan rekan Anda untuk berkoordinasi dengan atasan departemen Anda untuk meminta perpanjangan waktu mengingat kondisi rekan Anda saat ini. Jika Anda memilih jawaban yang E ya, di mana Anda mengajak bergurau rekan Anda ya kan, hal ini mungkin dapat membuat suasana kondusif dan semangat, tetapi mungkin juga dapat menjadikan rekan Anda dan Anda sendiri akan kehilangan fokus dalam bekerja. Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Perusahaan tempat Anda bekerja letaknya di ibu kota Jakarta. Anda merantau bekerja di ibu kota untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Saat ini Anda sedang menambah cuti untuk tahun baru lebih lama dengan keluarga di Jawa Tengah. Baru beberapa hari menikmati cuti dan belum habis waktunya, Anda ditelepon oleh bos Anda. Pada saat bersamaan, Anda sedang liburan di suatu tempat wisata di dekat tempat tinggal Anda. Pada awalnya, bos Anda hanya mengirimkan pesan via WhatsApp, namun Anda belum membuka pesan tersebut. Dan pada akhirnya, bos Anda pun menelepon Anda berkali-kali. Kebanyakan para karyawan pun tidak ingin diganggu waktunya oleh siapapun pada saat cuti, termasuk Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengangkat telepon dari bos dan mengatakan bahwa saat ini Anda masih cuti. B. Mengangkat telepon dari bos Anda barangkali sangatlah penting dan mendesak meskipun Anda sedang menikmati hari cuti. C. Langsung mematikan telepon genggam Anda agar Anda dapat menikmati waktu liburan bersama keluarga. D. Membiarkan telepon tersebut berdering lebih lama dan Anda tidak menggubris sama sekali. E. Menyuruh salah satu dari keluarga Anda untuk mengangkat telepon agar menginformasikan bahwa saya sedang tidak enak badan. Jawaban yang paling benar itu adalah yang B ya teman-teman. Mengangkat telepon dari bos Anda barangkali sangatlah penting dan mendesak meskipun Anda sedang menikmati hari cuti. Pembahasannya itu meskipun sedang cuti ya teman-teman, ketika bos Anda menelepon Anda, angkatlah telepon tersebut karena barangkali ada hal penting yang ingin disampaikan olehnya. Selanjutnya nomor 3, Anda dan suami Anda adalah pemilik rumah makan besar di Surabaya. Anda menunjuk suami Anda untuk menjadi bagian keuangan di rumah makan. Alasan Anda menunjuk suami Anda karena suami Anda adalah lulusan akuntansi terbaik di kampusnya dahulu. Oleh sebab itu, Anda berpikir bahwa suami Anda pasti dapat mengelola uang rumah makan dengan baik. Tugas Anda adalah mengontrol segala aktivitas yang terjadi di rumah makan. Bagi Anda, keuangan rumah makan dengan keuangan pribadi tidak boleh dicampur aduk. Hal ini bertujuan agar kondisi keuangan berjalan dengan stabil. Pada suatu ketika, suami Anda sedang hilaf menggunakan uang rumah makan untuk keperluan pribadinya. Setelah Anda selidiki, ternyata suami Anda melakukan hal itu untuk bermain judi. Terjadilah kekacauan kondisi perekonomian rumah tangga dan rumah makan Anda dengan suami. Melihat kondisi seperti ini, apa yang sebaiknya Anda lakukan?
Menegur suami Anda lalu menggugat cerai karena tidak profesional dalam mengelola keuangan rumah makan. B. Menegur suami Anda dan Anda tidak mau lagi melayani karena suami Anda sudah membuat perekonomian keluarga semakin memburuk. C. Menegur dan menasihati suami Anda dan Anda menegaskan hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Anda dan suami Anda pun harus bangkit dari keterpurukan ini. D. Menegur suami Anda dan tidak menjadikannya bagian keuangan lagi di kemudian hari. E. Menegur suami Anda dan memintanya untuk membereskan semuanya agar perekonomian kembali stabil. Jawaban yang paling benar itu adalah yang C ya, menegur dan menasihati suami Anda dan Anda menegaskan hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Anda dan suami Anda pun harus bangkit dari keterpurukan ini. Pembahasannya itu dalam kondisi seperti ini, suami Anda itu wajib Anda tegur dan nasihati agar tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Anda dan suami Anda pun harus memperbaiki kondisi perekonomian bersama agar dapat berjaya seperti dulu kala ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Pulau Kalimantan. Saat ini Anda sudah memiliki seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Suami Anda adalah seorang pengusaha mebel di Yogyakarta. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak ingin berpisah dari keluarga kecil Anda. Tapi apa boleh buat, suami Anda pun harus mengurus bisnis mebel yang semakin maju. Di sisi lain, Anda pun dituntut untuk menjalani tugas jauh di Pulau Kalimantan. Di usia anak Anda yang masih sangat kecil pasti membutuhkan kasih sayang, bimbingan, dukungan dari seorang ibu. Namun Anda tidak dapat melakukan hal tersebut setiap hari untuk berada di dekatnya. Dengan sangat terpaksa, Anda harus berbagi tugas dengan suami Anda untuk menjaga buah hati Anda dan suami Anda. Suami dan anak Anda di rumah bersama mertua Anda. Anda pun tidak perlu lagi merasa khawatir yang berlebihan karena anak Anda pasti terawat dengan baik. Namun tidak hanya sampai di situ, karena hati seorang ibu pasti ingin selalu berada di samping anaknya setiap waktu. Pada suatu pagi anak Anda jatuh sakit. Hati Anda sangat teriris karena berada sangat jauh, terpisah pulau dengan sang anak. Di saat yang bersamaan ada laporan di kantor yang harus Anda selesaikan dan dikirimkan malam itu juga. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Segera menyelesaikan laporan Anda saat itu juga, lalu Anda meminta izin untuk pulang ke Yogyakarta dan memesan tiket pesawat. B. Langsung meminta izin pulang ke Yogyakarta dan tiket pun sudah Anda pesan, lalu Anda menginformasikan bahwa laporan Anda akan dikirimkan via email sebelum batas waktu yang ditentukan. C. Anda tidak memperdulikan laporan Anda karena Anda sudah tidak dapat berpikir lagi dan harus pulang ke Yogyakarta saat itu juga. D. Anda tidak memperdulikan laporan Anda karena pasti atasan Anda juga mengerti ada perihal yang lebih penting yang harus Anda selesaikan. E. Memohon kepada atasan untuk memperpanjang deadline laporan karena Anda harus segera menengok anak Anda yang sedang sakit di Yogyakarta. Jawaban yang paling benar, poin yang paling tinggi itu adalah yang A ya. Segera menyelesaikan laporan Anda saat itu juga, lalu Anda meminta izin untuk pulang ke Yogyakarta dan memesan tiket pesawat. Nah, pembahasannya itu dalam keadaan mendesak sekalipun, Anda tetap harus menunaikan kewajiban Anda di kantor terlebih dahulu. Setelah itu Anda dapat mengurus keperluan pribadi Anda. Dengan begitu, ketika Anda sudah menyelesaikan laporan Anda dengan baik, Anda pun dapat mengurus anak Anda di rumah dengan meminta izin untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya nomor 5, baru-baru ini perusahaan X menerima beberapa pegawai baru. Salah satunya ialah Ibu Dinda. Ibu Dinda merupakan salah satu pegawai baru di bidang administratif yang diterima di perusahaan X. Setelah sebelumnya ia bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pekerja lepas
di bidang pemasaran, usianya 46 tahun ketika bergabung dengan kru administratif perusahaan X. Rekan-rekan di kantor X yang seusianya sudah memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. 1,5 bulan sejak hari pertamanya di kantor, Ibu Dinda kesulitan untuk mengelola berkas-berkas pekerjaannya. Menurut Anda, yang sebaiknya Ibu Dinda lakukan ialah mempelajari pengelolaan berkas-berkas tersebut lebih dalam dan tidak sungkan untuk bertanya ke rekan sejawatnya tanpa pandang usia, sebab bagaimanapun mereka lebih berpengalaman di bidang administratif. B. Mempelajari secara mandiri terkait pengelolaan berkas tanpa minta tolong rekan sejawat, sebab ia khawatir akan mengganggu pekerjaan rekan sejawat lainnya yang juga memiliki tanggung jawab pekerjaan masing-masing. C. Mempelajari pengelolaan berkas-berkas tersebut secara sekilas dan bertanya ke rekan sejawat tanpa sungkan agar pekerjaan Ibu Dinda bisa lebih cepat selesai tanpa ia berusaha keras. D. Mengelola berkas-berkas tersebut sesuai yang ia ketahui karena tidak ada instruksi dan arahan lebih lanjut dari atasan atau rekan sejawatnya. E. Mengabaikan pengelolaan berkas-berkas tersebut karena seharusnya pihak kantor mengerti bahwa Ibu Dinda lebih ahli di bidang pemasaran bukan administratif. Jawaban yang paling benar itu yang A ya. Mempelajari pengelolaan berkas-berkas tersebut lebih dalam dan tidak sungkan untuk bertanya ke rekan sejawatnya tanpa pandang usia, sebab bagaimanapun mereka lebih berpengalaman di bidang administratif. Pembahasannya itu soal ini mengenai adaptasi ya. Nah, soal adaptasi itu tentang kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dan kondisi di lingkungan yang baru, termasuk lingkungan pekerjaan. Sebagai seorang pegawai baru, tentunya ada beberapa pekerjaan dan kondisi yang membutuhkan penyesuaian. Maka dari itu, penyesuaian pekerjaan bisa dilakukan secara mandiri dan bisa juga minta tolong kepada rekan sejawat untuk membantu beradaptasi agar tujuan tim dapat tercapai bersama-sama. Alhamdulillah teman-teman, pembahasan soal TKP CPNS yang part 12 sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Saya doakan teman-teman lulus CPNS dengan nilai yang memuaskan ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya serta komen di bawah ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.